Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Sungguh perkataanmu memberikan kekuatan kami. Perkataanmu memberikan kesejukan bagi kami. Perkataanmu yang menghidupkan kami. Perkataanmu yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian hormat kami kepada Tuhan. Dan diam di hadirat-Mu. Berfirman. Biarlah kami haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua Tuhan. Dan kami hanya mengizinkan Roh Allah hadir di tempat ini. Malaikat-Mu ada di tempat ini. Menguatkan dan meneguhkan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom semua saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, di mana itu semua karena sungguh Tuhan Allah baik, ya. Kita mau belajar tentang Jehovah Jireh, El Jireh. Jehovah Jireh artinya adalah Allah yang menyediakan. He knows, dia tahu kebutuhan kita. Karena itu Allah menyediakan. Tapi untuk Allah menyediakan ini untuk kita boleh dapatkan, ini bukan perkara mudah. Ini tentunya harus ada respon daripada kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, biarlah kita mau respon apa perkataan Tuhan. Dan semuanya harus melewati proses. Kita mau belajar dari Abraham, bagaimana Allah menyediakan, ya. Jehovah Jireh ini muncul pertama kali di dalam Kejadian 22 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi Allah menyediakan. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Nah kita mau melihat bagaimana, mau belajar bagaimana kisah Abraham dengan Abraham diuji imannya. Ya, dia sudah banyak mengalami ujian daripada Tuhan. Untuk mendapatkan janji bahwa Allah akan berikan anak kepada Abraham dan Sarah, itu juga tidak mudah. Ya, harus banyak air mata, harus banyak kesungguhan, harus banyak ketaatan, harus banyak iman yang kuat. Di dalam proses bukan waktu yang singkat, dalam waktu yang cukup lama, 25 tahun, akhirnya janji itu terwujudkan. Allah memberikan anak kepada Abraham dan Sarah. Siapa namanya? Halo, siapa namanya? Ishak, ya. Suatu tangisan, suatu jeritan, suatu pergumulan, mungkin ya Abraham dan Sarah pun pasti juga saling ada konflik ya. Ada ya mungkin saling menyalahkan. Karena kau mungkin Abraham karena kau Sarah. Ya, saling menyalahkan. Apa Tuhan kita salah berfirman bahwa Dia akan berikan anak kepada kita? Tapi di dalam proses, dalam penantian, di dalam doa yang tidak mudah dan tidak singkat, tapi akhirnya Tuhan mengaruniakan anak kepada mereka. Ya, Tuhan menyediakan, berarti Tuhan akan melihat kebutuhan kita. Sekali lagi, He knows, Tuhan tahu kebutuhan setiap kita di tempat ini. Saya tidak tahu persoalan Bang Ronald di sini, saya nggak tahu persoalan Ibu Aci, tapi Tuhan mengenal kita. Amin. Tuhan mengenal kita karena kita adalah miliknya. Karena kita adalah kepunyaan Allah. Dia tahu. Nah, Dia yang melihat.
Dia tahu kebutuhan kita. Ya, Jehovah Jireh, nama yang lahir dari ujian terberat. Ya, tadi sudah dilewati 25 tahun bagaimana mereka menantikan anak. Ya, mereka bergumul, mereka berdoa, bukan hanya doa semalaman, tapi doa. Ya, ada tempat yang khusus di mana Abraham berdoa senantiasa. Ya, nah. Nama ini lahir dari titik terdalam ujian iman Abraham ketika ia diminta mempersembahkan anak satu-satunya, anak sasada. He is only son, anak satu-satunya. Pernah nonton filmnya? He is only son. Bagaimana, waktu itu saya ajak orang Palas semua nonton di gereja. Karena lewat film itu orang sudah membuat sesuatu yang mungkin kita baca Alkitab, tapi dengan kita nonton itu kita semakin paham, ya. Bagaimana Abraham menangis, bagaimana Abraham berdoa, bagaimana Abraham dan Sarah saling menyalahkan. Tapi dalam penantian itu mereka nggak lari daripada Tuhan. Mungkin banyak yang mungkin dipertanyakan, "Diro Tuhan, tohoro naingun, ya, tohoro janjimun Tuhan." Aku secara logika, secara pikiran, ya mungkin secara biologi sudah nggak bisa lagi, ya. Tapi sekali lagi, He knows, Tuhan tahu kebutuhanmu, dan Allah janji, ya, Allah berjanji kepada Abraham. Nah, lewat 25 tahun dia menantikan. Ini bukan sekedar cerita tentang pengorbanan, ini adalah kisah tentang iman yang diuji sampai batas akhir. Dan justru di tempat pengorbanan, di atas gunung, di titik ketaatan total, di sanalah Abraham mengalami Tuhan sebagai apa? Jehovah Jireh. Tuhan melihat kebutuhan dan menyediakannya. Nah, mengapa Allah menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh setelah Abraham menunjukkan ketaatannya? Karena Allah melihat bagaimana proses yang dilewati, yang dilalui oleh Abraham. Abraham tetap teguh, dia tetap kuat, dan Allah menyediakannya. Luar biasa saudaraku, ya. Nah, untuk menguji kualitas iman Abraham, Allah sudah tahu iman Abraham, tetapi ujian itu menyingkapkan secara nyata seperti api memurnikan emas. Artinya ada proses. Allah sudah melihat bagaimana iman. Lagi judulnya di dalam Kejadian 22 itu adalah Allah menguji Abraham. Allah menguji imannya Abraham. Dan Allah juga ingin menguji iman kita semua di tempat ini. Bagaimana dalam hidup kita, Allah juga ingin menguji iman kita itu cengeng, iman kita melempem, apa namanya? Apa melempem itu ya? Hah? Tulalit atau apa? Apa iman kita itu sedikit, Tuhan, aku nggak mau, aku karena Tuhan belum tolong saya. Tuhan tahu nggak sih kebutuhan saya? Tapi sekali lagi jemaat ini, Tuhan ingin membawa jemaat ini adalah jemaat yang kuat. Amin. Nah, ketika Abraham taat untuk mempersembahkan anaknya itu, membuktikan bahwa Tuhan lebih utama dari segala berkat yang telah ia terima. Jadi sekali lagi di sini tadi sudah melewati 25 tahun menantikan janji mereka punya anak. Nah, lalu sudah happy, sudah gembira, sudah senang. Anak kuido hamoraku. Ya, dia senang ada anak yang diberikan. Wow, ya, dia senang sekali. Nah, anak yang sudah dinantikan 25 tahun dan akhirnya Tuhan berikan. Wow, itu ada sesuatu ya, ada suatu anak ya, sesuatu yang disayangi.
Ya, disayangi, ada sesuatu yang lebih. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan katakan, persembahkanlah anakmu, ya, sebagai korban persembahan. Persembahkanlah anakmu sebagai korban persembahan. Sampai berulang-ulang mungkin Abraham bertanya, tohorun waingon, ini apakah perkataan Tuhan atau perkataan setan? Masa anak yang sudah dinantikan, akhirnya Tuhan harus mau supaya anaknya dikorbankan sebagai korban bakaran. Ya. Tapi Abraham dia terus, tapi di situ dikatakan, dicatat di situ bahwa Abraham tidak ragu-ragu dan dia tidak bersungut-sungut, ya. Di situ tidak, dia kejadian 22 itu ya, nanti bisa dibaca di rumah, bahwa di situ Abraham tidak ada kata-kata dia menggerutu atau dia bersungut-sungut, tapi dia taat. Walaupun di situ tidak, ya kalau nonton film itu ya kita bisa merasakan ya bagaimana proses yang dialami oleh Abraham. Ketika dia siapkan semuanya untuk berangkat ke Bukit Moria, di tempat di sana akan bawa korban persembahan. Ketika Abraham dia terus berdoa. Ketika dia berjalan dengan anak yang dilihat anaknya, wow, menangis, saudara. Menangis. Ketika dia berdoa mencari wajah Tuhan, Tuhan benarkah ini? Kan di situ dinampakkan ya malaikat, di depan dia datang malaikat, tapi malaikat diam saja. Nggak ada malaikat itu berbicara. Dibiarkan Abraham terus. Abraham. Dia menangis. Dia nggak, kenapa itu yang harus alami? Suatu pergumulan yang begitu berat ya. Nah, untuk melatih Abraham untuk tidak terikat pada apapun selain Tuhan. Ujian ini melepaskan Abraham dari keterikatannya yang terdalam. Kadang-kadang banyak orang nggak lagi setia, nggak lagi sungguh-sungguh. Ya kan anak gitu ya, anak gitu kan, ada nggak gitu ya? Oh karena anak akhirnya dia nggak lagi sungguh-sungguh, berkurang lagi malah. Ini adalah latihan ketaatan tertinggi, menyerahkan yang paling berharga, yang paling kita kasihi. Ya kalau contohnya anaknya 13, ya kan, lalu anak yang ke-13-nya apa bahasa Minangnya, mada atau apa? Mada atau baong gitu kalau ya Sundana baong atau jugul, bahasa Bataran jugul. Persembahkan anakmu, oh gak apa-apa, terima kasih Tuhan, gitu kan? Ya. Tapi ini anak satu-satunya. He is only son, anak satu-satunya yang dinantikan begitu lama, ditunggunya. Tapi kan persembahkanlah anak. Nah, bukan perkara yang mudah, saudara. Ada jeritan, ada tangisan, ada pergumulan. Hasil dari ujian ini, karakter Abraham makin terbentuk sebagai sahabat Allah. Iman Abraham diuji, saudara. Yang ketiga, ujian Abraham ini menjadi bayangan profetik tentang salib Kristus. Di gunung yang sama, wilayah Moria, ribuan tahun yang kemudian, Yesus menjadi korban yang disediakan bagi kita. Ya, di dalam perjalanannya ketika Ishak bilang, Pak, kayunya kan dibawa sama anaknya ya, Ishak ke kayu. Karena di situ saya cari tahu berapa sih umur Ishak waktu itu mau dikorbankan ya. Ya, itu sekitar antara 20 dan 30. Kalau 20 itu TNG atau pemuda? Pemuda ya. Nah, pemuda. Jadi dia disuruh bawa kayu itu ke naik Bukit Moria itu. Dalam perjalanan kan mereka akan ditanya ya. Dalam perjalanannya, selama 3 hari perjalanan, Abraham itu gak bisa dia gak bisa dia mempersembahkannya bukan dengan ketawa, saudara,
Tapi kalau anak yang ke-13, yang tadi baung, yang tadi jugul, ya dipersembahkan, ya pasti dia, ya oke aja lah, gak apa-apa Tuhan, kan kau yang suruh Tuhan. Ini persoalannya, ini anak satu-satunya yang dikasihnya. Dia, ketika anaknya bilang, Pak, mana korbannya? Pasti Allah akan menyediakan. Dengan tangisan Abraham, ya, dengan kesedihan Abraham. Luar biasa, Allah menguji iman Abraham. Nah, Ishak adalah gambaran Yesus, anak tunggal yang dikasihi, dibawa naik ke gunung untuk dikorbankan. Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Umur 20 tahun ketika dia diikat oleh bapaknya, bisa nggak dia melawan? Bisa banget ya, bisa banget. Wah, gila bapak ini ya, ngapain aku diikat-ikat? Ya lalu mau apa lagi? Apa diikat ya? Terus diangkat, apa itu kan ada batu-batu, terus kasih kayu-kayu, yang namanya mau korban persembahan, ya kan? Korban persembahan. Dari situ dia udah diikat. Bisa aja dia melawan kan, atau dia kabur. Kutinggalkan kau bapak. Apa ya bapak ini, kan gitu kan ya? Lari dia bisa saja, tapi dia taat. Karena aku pikir gini, ketika ngelihat Yesus pun, ini kan gambarannya kan. Ternyata saya merenungkan untuk memudahkan saya ingat bagaimana Ishak gak melawan, bahwa Yesus ternyata pun dia seperti domba yang dungu. Dipukulin dia, dihina, diludahi dia, tapi dia diam saja. Salibkan dia diam saja. Nah, dia nurut kepada Father in heaven. Amin. Dan juga Ishak ini, dia nurut saudara. Ya. Nah, ketaatan Abraham membuka jalan bagi penyediaan Allah. Setelah Abraham taat, barulah Jehovah Jireh dinyatakan. Ujian membuka jalan bagi Tuhan menyatakan diri sebagai penyedia, penebus, dan pemegang janji. Ketaatan Abraham itu membuka jalan. Kita bicara tadi di awal, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Oh yes, Tuhan memberkati. Yes, Tuhan memberkati aku. Tapi persoalannya, adakah kita tetap setia? Adakah kita taat? Taat itu membutuhkan proses, saudara. Taat itu membutuhkan proses. Kadang hancur hati, kadang remuk. Ya, ada banyak hal yang bisa mengalami itu ya. Mungkin itu di sekeliling kita atau mengalami apa saja. Nah, ada banyak hal, ya, tidak mudah. Pergumulan itu tidak mudah. Ujian itu tidak mudah. Saya katakan Abraham tidak mudah untuk dia membawa anaknya yang Tuhan bilang supaya dikorbankan sebagai korban syukur. Korban apa? Pengorbanan. Tapi di situ Abraham bukanlah mudah. Ya, siapa sih di sini? Nah, itu pergumulan Abraham. Pergumulan Abraham membentuk kekuatan iman Abraham, membentuk kekuatan komitmennya, dan membentuk karakternya menjadi kuat, saudara. Nah, mari kita semua jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita ada pergumulan, ada persoalan, tapi tetap setia. Amin. Tetap cinta akan Tuhan. Di sini Tuhan ingin membawa Abraham, apakah dia lebih mencintai anaknya daripada Tuhan? Ya. Nah, ini singkat saja, Jehovah Jireh dalam Perjanjian Baru, Filipi 4 ayat 19. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allahku akan,
Allahku akan memenuhi keperluanmu di dalam dan kemuliaannya. Allah kita akan memenuhi, kita akan mencukupkan kita. Tetapi Allah yang ada, Allah El Jire, Allah yang menyediakan, itu enggak cuma-cuma, saudara. Tuhan menguji Abraham, dia tetap setia. Tuhan menguji dia supaya apakah Abraham lebih mencintai Tuhan daripada anaknya, contohnya, saudara. Apakah dia lebih mencintai Tuhan daripada yang lain-lain? Bagaimana dengan kita saat ini? Adakah kita lebih mencintai Tuhan? Atau kita mencintai studi kita? Mencintai cita-cita kita? Mencintai pacar kita? Atau, salah ya pacarnya. Ya. Ya oke lah, kalau cinta kita punya pacar, kita cinta pacar kita, tapi kita akhirnya nggak punya waktu untuk Tuhan, itu salah. Ya, waktu kami pacaran kan, yang namanya rayon tetap rayon, saudara. Dia rayon di mana, saya rayon di mana, gitu kan, beda-beda. Tapi yang namanya rayon, yang namanya ibadah, yang namanya doa, tetap semangat. Amin. Ya. Jadi dari persoalan ini, Abraham, Tuhan ingin melihat cinta kita. Apakah cinta kita cinta yang setia, yang taat, saudara? Bagaimana cinta kita semuanya? Cinta jemaat yang berani dan menjadi penurut-penurut Kristus. Karena cinta akan Tuhan, dia melakukan apa yang kata Tuhan. Nah, konteksnya Filipi 4 ayat 19 ini, Paulus bilang seperti itu karena Paulus menulis ini sebagai kepada jemaat Filipi yang sudah memberi untuk mendukung pelayanannya. Jadi pelayanan jemaat di Filipi ini, mereka enggak kaya. Mereka ya itulah apa adanya. Tapi mereka jemaat yang murah hati. Jemaat yang murah hati, yang mau berkorban. Jemaat yang mau memberi. Makanya karena mereka jemaat yang murah hati, maka ayat ini sebenarnya adalah respon terhadap kebaikan mereka. Jadi janji ini juga menegaskan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang murah hati dan taat hidup dalam kekurangan. Artinya hidup murah hati dan taat, ya. Hidupnya tidak akan berkekurangan. Amin, saudaraku. Jadi ketika Paulus menulis ayat ini, dia melihat bahwa kalian jemaat Filipi, kalian itu jemaat yang murah hati. Kalian enggak berlimpah, artinya enggak kaya, tapi kalian mau berbagi. Bahkan dia salah satu jemaat yang mensupport pelayanan Paulus, yang mendukung pelayanan penginjilan, yang mensupport pelayanan misi, atau mensupport juga Paulus sebagai hamba Tuhan, ya, mensupport. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini bukan janji untuk memenuhi semua keinginan, ya, tetapi segala kebutuhanmu. Jelas ya? Bukan keinginan. Keinginan apa? Keinginan tentunya berbanyak keinginan. Tapi persoalannya segala kebutuhanmu. Baik untuk jasmani, baik untuk emosional, baik untuk rohani, maupun penghiburan di masa sulit. Keperluan bisa berupa makanan, kekuatan, damai di tengah badai, atau hikmat untuk mengambil keputusan. Waktu kemarin di rayon, ada yang bertanya sama saya, apa buktinya bahwa Tuhan mengasihi? Ada persoalan, tapi Tuhan belum tolong. Saya katakan, ini live ya, bukan? Ini nyata, ya, real ya.
Ya, ketika saya ada ujian, ada pergumulan, masuk ke ruang doa, berdoa di sana. Ya. Ketika berdoa, Tuhan bilang gini, kalau engkau di ujung jurang, apakah tanganku kurang lebar untuk menolongmu? Wah, nangis saudara. Hanya dengar seperti itu, nangis. Minta ampun sama Tuhan. Oh Tuhan, kalau aku ragu, aku bimbang sama Engkau Tuhan, ampuni aku. Engkau Allah, ya apa namanya? Allah El Shaddai ya. Allah yang berkuasa. Nah, akhirnya dari situ saya keluar dari ruang doa. Mungkin wajah saya bercahaya kalau saya mungkin bercermin. Ya. Enggak lagi kusut ya kan ya. Bercahaya, berseri. Walaupun pertolongan belum datang, uangnya belum cair, belum ada transferan gitu contohnya kan, uang belum diterima. Tapi ketika keluar dari ruang doa, ada sukacita bahwa Tuhanku, Allahku, Engkau Tuhan segalanya bagiku. Nah, saudaraku, Tuhan sebetulnya ingin menguji Abraham, apakah dia mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Tuhan juga ingin menguji kita semuanya. Lewat apapun ujian yang kita alami. Apakah kita mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Amin. Ya. Apakah saat ini ada, ya kalau kita pernah belajar tentang Elkana. Elkana apa? Allah yang cemburu. Dia nggak mau dia di nomor 2 kan. Dia mau dia yang utama. Nah jadi dari sini akhirnya Tuhan tahu bagaimana Abraham dengan tangisan, dengan jeritan, tapi dia tetap taat walaupun banyak proses yang dia alami. Apa pergumulan kita? Apa proses kita? Apakah uang membuat kita Tuhan bergeser, saudara? Apa saat ini yang menggeser cinta kita sama Tuhan? Enggak lagi Tuhan segalanya. Wah, kalau kasih yang mula-mula ya, wah, Tuhan, lautan akan kuseberangi, lain itu ya. Wah Tuhan, Engkaulah Tuhan, lari. Nah, Tuhan ingin mengobarkan kembali cinta yang mula-mula itu. Amin, saudaraku. Dia mau, dia yang utama. Aku mengasihimu Tuhan, lebih daripada apapun. Ini saudaraku, bahwa El-Jireh itu hasil dari ketaatan. Amin. El-Jireh adalah hasil karena ketaatan Abraham. Karena cinta Abraham enggak bergeser, tapi Engkaulah Tuhan segalanya bagiku. Karakter dia diubahkan semakin kuat. Nah, menurut kekayaan dan kemuliaannya, Tuhan menyediakan dari kelimpahan dan kemuliaannya sendiri. Itu berarti penyediaannya tidak terbatas oleh situasi ekonomi, koneksi manusia, atau sumber daya manusia. Ketika Abraham hendak menusuk pedangnya, kan udah digosok-gosok kan pedangnya. Apa namanya gosok itu? Diasah-asahnya. Pedangnya udah seasah. Dan dia sudah siap untuk membunuh, menikam. Tapi ketika dia begini, Abraham, aku tahu engkau mencintai aku lebih dari semuanya. Kalau aku tahu kau mencintai aku daripada anakmu. Aku tahu Abraham, engkau mengasihi aku dan engkau taat kepadaku. Wow. Dan akhirnya El-Jireh, Allah menyediakan. Saudaraku, ketika dia melihat ketaatan kita, ketika Allah melihat kesungguhan kita kepada jemaat Tuhan, sungguh-sungguh Ryan maunya tiap hari Ryan mah kelebihan ya kan?
Janganlah tiap hari, setiap Senin rayon. Memang tidak mudah, saudara. Saya waktu di Palas, membentuk ini setia saja, tidak mudah. Saya harus berikan contoh. Walaupun badai, walaupun hujan, kami berangkat. Pulang naik motor, bahasa apa namanya, kabur, apa kabur tuh? Jalan kabur. Aku kan nggak pandai, kalau udah licin aspal, aku nggak pandai lagi naik motor, kayak udah goyang. Tapi pelan-pelan lah kami. Basah. Baju semua basah. Istri saya bilang, udahlah Pak, kamu mau liburan rayon. Enggak, saya bilang. Dan sampai saat ini, rayon di Palas nggak pernah berhenti. Walaupun ada acara lebaran, tetap rayon. Amin. Ya tidak mudah mengawalinya. Tapi akhirnya sudah apa namanya, autopilot sudah berjalan. Itu karena di awal, di komitmennya. Jadi gimana komitmen kita, saudara? Bagaimana komitmen kita? Adakah dari Januari sampai bulan ini, bulan apa sekarang? April. Apakah kita ada absen? Doa yang melayani, ibadah minggu, bisa banyak alasan. Jadi Allah akan berkata El Jireh, Allah akan menyediakan itu. Allahku akan memenuhi, tapi kita gak taat. Makanya sekarang saya mau sampaikan bahwa pesan firman Tuhan hari ini adalah Tuhan ingin membentuk karakter kita semakin kuat. Amin. Tuhan ingin membentuk iman kita semakin kuat dan kokoh. Apapun ujian yang diberikan kepada kita. Ya, itu kan ujian untuk Abraham. Sekarang ada ujian setiap kita. Adakah kita kobarkan api gitu ya? Kobar. Semangat melayani Tuhan. Semangat ibadah kita. Amin, saudaraku. Aku cinta Engkau Tuhan. Aku mengasihimu. Walaupun belum dijawab doanya. Walaupun belum melihat pertolongan itu. Tapi perkataan Tuhan itu menyejukkan kita. Henrik, kalau engkau di pinggir jurang, apa tanganku kurang lebar untuk menolong? Waduh, nangis, menjerit saudara. Iya, Tuhan, tanganmu. Apa di Yesaya dikatakan apa? Bumi seperti titik air dalam timba. Harus pakai kaca pembesar untuk melihat kita. Ya. Allah menyediakan. He knows, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tapi persoalannya, adakah kita setia kepada Tuhan? Adakah kita taat kepada Tuhan? Membaca Alkitab, doa, bangun tidur. Kita datang kepada Tuhan. Hal-hal yang kecil, saudara. Mari jemaat ini, ada jemaat yang kuat. Amin, saudaraku. Dalam Kristus Yesus, semua penyediaannya berpusat pada Kristus. Kristus adalah jalan utama bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan utama manusia. Ya, kebutuhan akan kasih, pengampunan, identitas, keselamatan, Kristus. Ya. Apa respon kita terhadap Jehovah Jireh? Taat seperti Abraham? Bahkan ketika kita tidak mengerti, percaya pada waktu Tuhan, bukan terburu-buru atau meragukan. Hidup dengan iman, bukan ketakutan. Tuhan yang menyediakan kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amin, saudaraku. Tuhan yang menyediakan bagi kita. Refleksinya,
Jehovah Jireh adalah Allah yang melihat dan bertindak. Ia tidak pernah terlambat. Di tempat Tuhan memanggilmu, adakah kita adakah kita taat? Adakah kita setia kepada Tuhan? Adakah cinta kita saat ini berkurang? Ya, apa sih yang membuat cinta kita berkurang? Apa saja? Ya, pekerjaan kita. Daud dia seorang raja, king, tapi dia tetap pagi-pagi benar. Itu Yesus ya, pagi-pagi benar bersyukur pada Tuhan. Baik, silakan pemuji, kita naikkan pujian kita. Adakah cintaku berkurang Tuhan? Adakah cintaku membara saat ini sama Tuhan? Adakah aku setia? Adakah Engkau Tuhan yang terutama dalam hidupku? Jangan buat Allah cemburu. Tapi Tuhan ingin menguji hati kita. Ayo kita semuanya, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku bertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Selidikilah hatiku Tuhan. Hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Rajaku yang turun di tahta. Aku muliakan dan ku anugerah, Kau layani semua. Nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Rajaku yang turun di tahta. Aku muliakan dan ku anugerah, Kau layani semua. Aku cinta padamu Tuhan, cinta padamu Tuhan. Biarlah masing-masing setiap kita Hadiratmu Tuhan, kita datang kepada Tuhan. selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku anugerah, Kau layani semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Sementara musik saja naikkan pujian ini. Saat ini, adakah cinta kita mulai bergeser daripada cinta kepada Tuhan? Adakah kita nggak lagi taat dalam kita mengikut Tuhan?
kalau Tuhan sedang menguji kita, iman kita. Biarlah kita tetap teguh dan kuat. Mungkin ada yang berkata, sudah begitu berhari-hari pergumulan yang kualami. Di manakah pertolongan Tuhan? Tapi Tuhan juga ingin berkata, di manakah engkau? Adakah engkau taat? Adakah engkau cintamu hanya kepadaku? Lebih dan lebih daripada apapun. Tuhan menguji Abraham. Tuhan menguji imannya Abraham. Dan juga Tuhan menguji iman kita. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Kita adalah orang-orang pilihannya. Adakah kita, hati kita, adakah kita bergelora? Kasih yang mula-mula, cinta menggebu-gebu sama Tuhan. Semuanya diterobos, apapun halangan diterobos. Adakah saat itu masih ada di tengah-tengah kita, saudara? Tuhan ingin melihat, adakah cinta kita kepadanya lebih daripada apapun. Biarlah masing-masing datang kepada Tuhan. Sampaikanlah imanmu, sampaikanlah komitmenmu sama Tuhan. Dibaharui iman, komitmen kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah kami jemaat-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Tuhan, kami mencintai. Oh Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memanggil dan memilih kami. Dan Engkau Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mengerjakan panggilan. Kami mau taat, kami mau setia. Tuhan, apapun pergumulan kami, Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Oh Tuhan, kami terus mau lebih terus lagi. Kami mau terus Tuhan dengan sukacita mengerjakan panggilan-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau ya Tuhan. Kami mau mengerjakan yang terbaik bagi Engkau. Oh haleluya, ujilah aku Tuhan. Cinta